Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sumber daya alam pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sulaiman, dan ada teman saya Abraham Gilbert Hasiolan, Meat Darussalam, Diki Nur Prilian, Pavel Netvet Junior, dan Asif Adnan Maulana. Sumber daya alam pariwisata. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Pariwisata adalah salah satu sektor pembangunan yang dapat dilihat secara terpisah. Pembangunan di dalamnya juga terkait dengan sektor lain, misalnya pendidikan di bidang ini. Permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pendidikan antara lain mutu masukan, sumber daya termasuk di dalamnya adalah masalah guru, proses belajar mengajar, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien, hasil belajar yang kurang diharapkan, serta tingkat income yang kurang memadai dan masih banyak lagi. Ciri-ciri utama pariwisata alam. Pariwisata alam memiliki 4 ciri-ciri utama yang perlu mendapatkan perhatian, yakni yang pertama, objek-objek yang akan dikembangkan adalah objek-objek yang ada di alam. Contohnya seperti hutan, kebun, pantai, atau laut, dan budaya yang tidak mengalami perubahan baik bentang alam maupun sumber dayanya. Yang kedua, dalam pemanfaatannya, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat kecil. Namun sebaliknya dampak positif yang diperoleh dapat menunjang upaya-upaya pelestarian kawasan atau objeknya itu sendiri sesuai dengan aspek konservasi. Yang ketiga, ada masyarakat di sekitar kawasan atau objek dapat memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan pariwisata alam tersebut karena mereka ikut terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, adanya unsur pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk ikut serta melestarikan objek. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka pembangunan pariwisata alam harus diarahkan kepada pembangunan pariwisata alam yang berbasiskan kepada masyarakat community based tourism, agar masyarakat di sekitar kawasan dapat merasakan manfaat secara langsung dari kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifatnan Maulana, absen 5. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjadikan suatu kawasan objek wisata yang berhasil. Untuk menjadikan suatu kawasan menjadi objek wisata yang berhasil, haruslah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama, kelangkaan, scarcity, yakni sifat objek atau atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain, termasuk kelangkaan alami maupun kelangkaan ciptaan. Yang kedua, faktor kealamiahan, naturalisme, yakni sifat dari objek atau atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia. Atraksi wisata bisa berwujud suatu warisan budaya, atraksi alam yang belum mengalami banyak perubahan oleh perilaku manusia. Yang ketiga, faktor keunikan, uniqueness, yakni sifat objek atau atraksi yang memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan objek lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, faktor pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dapat diberdayakan dengan keberadaan suatu objek wisata di daerahnya, sehingga masyarakat akan memiliki rasa menimbulkan kerahmatahan bagi wisatawan yang berkunjung. Yang kelima, faktor optimalisasi lahan, area optimization. Maksudnya adalah
Lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata alam digunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar tanpa melupakan pertimbangan konservasi, preservasi, dan proteksi. Faktor pemerataan harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung, serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta ketertiban masyarakat tuan rumah menjadi utuh dan padu dengan pengelola kawasan wisata. 3 unsur kunci utama yang harus diperhatikan untuk mempertimbangkan pariwisata sosial dari sudut pandang pembangunan dan berkesinambungan. Jika mempertimbangkan pariwisata sosial dari sudut pandang pembangunan dan yang berkesinambungan, Profesor Dr. James J. Spillane, SJ dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pariwisata P3PAR, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta menyebutkan 3 unsur kunci yang harus diperhatikan. Pertama, kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan. Kedua, kualitas sumber daya yang dapat dipasarkan dan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar yang mempunyai sumber daya. Ketiga, unsur kunci dan hubungan timbal balik yang dikonstruktif antara ketiga unsur kunci mencerminkan filsafat pariwisata budaya yang berkesinambungan. Pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, berbasis masyarakat. Prinsip ini menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung atas seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pariwisata yang dilakukan di daerahnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai faktor utama. Sebagai salah satu pemangku kepentingan stakeholder, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam. Bentuk-bentuk kegiatan berbasis masyarakat pelaksananya dapat dilakukan melalui pemilikan sendiri sarana dan prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta, dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerjasama dengan swasta. Yang kedua, perlindungan atas hak intelektual dan budaya lokal. Prinsip ini menekankan perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas pemikiran dan karya intelektual masyarakat lokal dari aktivitas pariwisata global. Pertumbuhan pariwisata secara global merupakan ancaman terhadap pengetahuan serta hak intelektual masyarakat lokal, seperti teknologi, agama, tempat-tempat suci, sistem sosial dan kekerabatan, kehidupan tradisional, ekosistem, ekonomi, serta hak atas informasi sehingga dapat membawa masyarakat lokal ke arah konsumerisme yang akan menghantam kehidupan mereka. Yang ketiga, ada daya dukung. Untuk mengantisipasi dampak negatif pariwisata, maka perlu pendekatan daya dukung, suatu pendekatan pengelolaan pariwisata di mana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima. Pengelolaan pariwisata tanpa memperhatikan prinsip daya dukung hanya akan menjadi mesin perusak daripada menjadi alat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Dari perspektif pengelolaan pariwisata, pendidikan dan pelatihan dibutuhkan sebagai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, alih teknologi, dan adanya persaingan pasar, dan lain-lain. Sementara dari perspektif dampak sistem pendidikan dan pelatihan diperlukan karena kurikulum sekolah belum bisa menyesuaikan dengan paradigma keberlanjutan, baik dalam konsep maupun praktis. Yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seluruh stakeholder. Penyelenggaraan yang bertanggung jawab akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Paradigma sistem perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat top-down dan hierarkis pada masa lalu harus diganti dengan paradigma baru,
Hubungkan antara lembaga pelayanan pemerintah dan swasta serta masyarakat ke dalam suatu jaringan hubungan yang dinamis dua arah. Pendekatan pelayanan yang bermutu memberikan alat-alat yang bisa digunakan dalam proses ini dapat memberikan banyak manfaat. 6. Promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan yang meliputi memperkenalkan, mensosialisasikan, dan mengkampanyekan nilai-nilai keberlanjutan dari kegiatan pariwisata. Sekurang-kurangnya ada 3 tujuan promosi dalam pariwisata keberlanjutan. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran stakeholder akan prinsip-prinsip berkelanjutan, termaksud di dalamnya mempromosikan sikap dan perilaku yang sesuai kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, untuk memperkayakan informasi tentang pariwisata keberlanjutan. Yang ketiga, untuk meminalkan benturan kepentingan antar stakeholder dalam penggunaan sumber daya dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. 7. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan mencakup dua fase, yaitu pemantauan tujuan-tujuan dan jadwal-jadwal, dan pemantauan tahap pelaksanaan. Dalam kedua fase tersebut, pemantauan diarahkan untuk mengawasi prinsip-prinsip berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Agar upaya itu menjadi efektif, maka evaluasi menjadi keharusan yang dilakukan oleh setiap stakeholder. Baik pemantauan maupun evaluasi merupakan salah satu alat manajemen yang dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pembangunan. Unsur budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Kebudayaan dari perspektif kebudayaan meningkatnya pengaruh globalisasi setelah mereduksi nilai-nilai budaya nasional. Budaya lokal memiliki potensi dan peran sebagai budaya tandingan. Bagi donasi budaya global yang dimitoskan sebagai sesuatu tidak bisa dielakkan. Budaya lokal dapat menjadi sumber kearifan lokal sebagai salah satu sumber sikap kritis terhadap globalisasi. Hal ini terjadi bahwa di dalam masyarakat yang semakin homogen gaya hidup suatu masyarakat akibat globalisasi dan modernitas, semakin kokoh kebertanggungannya masyarakat terhadap kepada nilai-nilai yang lebih mendalam seperti agama, seni, dan sastra. Perspektif desentralisasi atau otonomi daerah, maka daerah dapat menggali dan mengembangkan budaya lokal sebagai modal sosial dan budaya pembangun masyarakat setempat. Daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta, misalnya, memiliki keberagaman yang bersumber dari adat, budaya, dan agama yang berjalan seiring secara harmonis membentuk identitas masyarakat sebagai bentuk identitas lokal yang menginspirasi kehidupan dan interaksi sesama masyarakat
yang berada di dalamnya. Namun demikian, membangkitkan budaya lokal bukan berarti kembali sepenuhnya kepada tradisi lalu dan menolak realitas kekinian yang terus berubah. Pencitraan dalam pariwisata. Dewasa ini semakin banyak daerah yang memiliki potensi pariwisata berusaha melakukan pencitraan dengan memberi penguatan pada simbol atau penanda tertentu. Demikian juga simbol atau penanda yang digunakan oleh pemerintah di daerah-daerah dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Pemerintah Kota Surakarta misalnya menggunakan branding Solo The Spirit of Jawa sebagai upaya merevitalisasi di dataran nilai-nilai, filosofi atau pandangan hidup, sistem kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupannya, maupun hasil karya atau produk yang dihasilkan dengan semangat budaya tersebut. Keindahan alam, kehidupan manusia di dalamnya, kekayaan spiritual yang dimiliki masyarakat tentu akan mengundang rasa ingin tahu itu. Dalam hal ini, eksotisme sebuah DTW seringkali ditampilkan dalam sebagai sesuatu yang masih asli berhadapan dengan pembangunan dan perkembangan industri yang merusak keaslian suatu objek dan destinasi wisata. Tawaran keaslian sangat kaya dimiliki oleh daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Namun banyak potensi tersebut belum digarap dan dikelola dengan baik. Dari pengertian ini, maka pembangunan brand image menjadi penting bagi sebuah daerah yang hendak mengembangkan diri sebagai tujuan wisata. Menciptakan citra bukan persoalan sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat. Citra Bali, menurut Margaret Mead dan Michelle Picard, telah digarap sejak tahun 1930-an yang dicitrakan berbeda dengan citra pulau-pulau Laut Selatan yang merupakan tujuan wisata dalam tahun 1920-an. Tantangan kapitalis pariwisata. Harmoni kehidupan di pedesaan Jawa Tengah misalnya dapat diangkat menjadi objek wisata yang menarik. Persoalannya kemudian adalah perlu ketersediaan akses menuju lokasi, transport, dan juga tempat menginap. Kemudian, persoalan baru muncul ketika terjadi kapitalisasi pariwisata dalam bentuk pembangunan hotel, infrastruktur pariwisata terjadi gangguan terhadap harmoni kehidupan masyarakat setempat, kehidupan masyarakat yang religius menjadi harmoni dengan alam dan bergulat dengan pekerjaan agrarisnya yang harus menjadi daya tarik wisata menjadi terganggu. Beberapa kasus di daerah menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pada akhirnya tidak memberikan sumbangan kesejahteraan masyarakat di daerah, bahkan menunjukkan gejala bentuk baru kolonialisme dan imperialisme yang mengakibatkan masyarakat lokal tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital yang besar masuk. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi senjata kapital yang tidak membangun, namun justru menghancurkan negara berkembang yang sangat membutuhkan kapital untuk membangun. Potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata. Persebaran beberapa objek wisata yang ada di negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ada Taman Nasional, Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Rantau, Prapat, Danau Toba, Brastagi, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Benteng, Fort Dekok, Lembah Anai, Danau Ranau, Suaka Alam Wai Kamblas, dan Benteng Malbork. Yang kedua ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum Geologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Sastra Mandala, Museum Gajah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, dan Planetarium. Ketiga ada Bali. Di Bali ada Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Klungkung, Pulau Besaki, daerah Trunyan, dan berbagai macam kesenian. Keempat, ada Kalimantan. Di Kalimantan ada Pantai Pasir Panjang, Danau Riam Kanan, Museum Lambung Mangkurat, Istana Kesultanan Sambas, Taman Nasional Tanjung Puting, dan masyarakat Dayak. Lalu ada juga Nusa Tenggara, yaitu Gunung Tambora, Taman Laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, dan Danau Kelimutu. Selanjutnya ada Sulawesi. Di Sulawesi ada Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, Tanah Toraja, Suaka Marga Satwa Anoa, dan Burung Maleo, Masjid Tua Palopo, Taman Wisata Renboken, dan Pantai Losari. Yang terakhir ada di Papua. Di Papua ada Danau Sentani, Pantai Koren, Hutan Wisata Supiori Tanjung Kasuari, Tugu Pepera, Tugu Peninggalan Gugurnya Yos Sudarso, dan lokasi bekas markas Jenderal Douglas MC Arthur. Selanjutnya akan ditunjukkan ada peta persebaran sumber daya alam
pariwisata di Indonesia. Lalu ada lembaga negara yang menangani SDA pariwisata. Lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization memegang peranan penting dalam pengembangan dan manajemen pariwisata baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ada beberapa peran yang dimainkan oleh lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan pariwisata, seperti yang pertama sebagai fasilitator dan penghubung di antara para stakeholders pariwisata. Kedua, sebagai penganggas pengembangan pariwisata. Ketiga, sebagai pelatih dan penyedia sumber informasi. Keempat, sebagai rekan kerjasama dari pengelola kawasan terlindung dalam upaya penerapan tujuan dari pengembangan. Yang terakhir, sebagai pengawas kinerja pemerintah, khususnya departemen yang menangani kawasan yang dilindungi. Sekian dari kami, terima kasih.